Indonesia begitu kaya akan energi yang dilahirkan dari berbagai sumber dalam berbagai bentuk, terus menggerakkan dinamika kehidupan setiap orang setiap hari. Pertamina terus bergerak di garis terdepan selama lebih dari 6 dekade, berkomitmen untuk terus berinovasi dalam menghadirkan energi. Konsisten memberikan yang terbaik di setiap kegiatan eksplorasi, produksi, dan mengolahnya menjadi energi terbaik yang mendunia. Mengantarkan energi secara merata ke kota hingga pelosok desa, sehingga semua dapat menikmati energi dan bergerak maju bersama. Berbagai inisiatif demi inisiatif dilakukan untuk pengembangan energi terbarukan seperti panas bumi, solar cell, biofuel, baterai lithium, bahkan energi listrik. Bersama afiliasinya, Pertamina memastikan keberlangsungan energi, menggerakkan ekonomi, dan membangun masa depan. Dan Pertamina memastikan agar energi juga tersedia untuk lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pertamina percaya bahwa setiap inovasi berkelanjutan adalah langkah menuju energi kemajuan. Pertamina adalah energi, penggerak kemajuan di setiap sisi kehidupan. Berawal dari kerja keras dan teguh hati, ku ingin meraih lebih tinggi lagi. Bersama Pertamina, cita itu semakin pasti. Setelah kutuai hasil kebaikan, ku ingin meneruskan. Beri mereka peluang untuk masa depan. Mari wujudkan asa untuk bangsa yang berdikari. Bersama mitra binaan Pertamina di seluruh negeri.
bikin bangga Indonesia. Membangun usaha dari berbagai peluang yang mereka punya untuk membangun ekonomi bangsa. Terus berjuang mengasah peluang dan menjadikan kreativitas sebagai andalan mereka. Ayo, dukung usaha kecil, bikin bangga Indonesia. Pertamina Smexpo 2020. Tahun ini tuh bener-bener nggak disangka-sangka gitu loh. Tadinya kita sistemnya memang penjualan langsung. Karena pandemi seperti ini beralih dari yang tadinya kita offline menjadi online. Nama saya Intan Anastasia, saya owner Hitara Black Garlic. Sebelumnya Hitara ini berjualannya itu memang melalui pameran-pameran antar negara. Kita pernah ikut di Myanmar, di Laos, seperti itu, di Brunei, di Malaysia. Kita juga pernah ikut diundang di Sydney untuk halal expo Australia waktu itu. Puncaknya itu sebenarnya kita diundang di acara Sial Paris. Target marketnya ini memang saya targetkan untuk pasar ekspor, mulai dari Asia sampai ke Eropa. Amerika aja sih yang belum. Rencananya tahun ini ke Amerika, cuman karena pandemi jadinya batal semua tahun ini. Kalau terdampak mungkin udah pasti terdampak, banyak sektor yang terdampak. Kalau di Hitara Black Garlic sendiri terdampaknya karena memang tadinya kita sistemnya memang penjualan langsung. Karena pandemi seperti ini, jadinya kita sudah mulai beralih dari yang tadinya kita offline menjadi online seperti itu. Dan kita juga udah mulai masuk ke beberapa marketplace untuk penjualannya. Produksinya pun sudah kita sesuaikan lagi nih. Kalau misalnya tadinya 4 mesin jalan, nah sekarang hanya 1 mesin dulu. Agak sedih juga sih. Saya udah ada bayar dari Hungari, udah yang Prancis saya tetap harus ya kirim. Terus ada yang dari Dubai juga. Itu semua mundur gitu jadinya. Dengan adanya Pertamina Smexpo 2020 ini merupakan titik terang bagi kami para UKM, terutama buat Hitara Black Garlic. Semoga dengan adanya Pertamina Smexpo 2020 ini bisa membuat kami para UKM lebih bersemangat lagi dan ada harapan untuk lebih maju dan lebih meningkatkan terutama penjualan kami gitu. Corona datang, wow, saya hitung stok kita berapa nih, cash flow saya parah. Tapi saya defense. Produk apa nih yang sekarang lagi ada? Kita bikin masker saya cantik-cantik. Saya nggak niru yang lain, saya punya desain sendiri. Saya masuk by WA ke pengajian beberapa. Akhirnya insya Allah kita bisa melalui Corona ini. Saya Ibu Trias Putri Burniat, owner dari brand Green Craft and Design. Kita berlokasi di Rempoa, Tangerang Selatan. Karyawan tetap lebih kurang 8-10 orang dan yang lain adalah mitra kerja kami yang dulunya adalah pegawai dan saya berhasil menjadikan mereka UKM juga. Saya mengalami 4 dekade dalam catatan saya, tahun 83 sampai 86 itu masa-masa pencarian ilmu. Produk apa sih yang paling cocok dan saya cintai? Saya mulai memberi ilmu, banyak saya menulis di majalah, mengajarkan bagaimana membuat household, sampai alhamdulillah saya pernah ke Hong Kong sampai 15 kali memberikan ilmu kepada buruh migran kita di sana karena mereka punya modal yang cukup dan diharapkan mereka bisa menjadi UKM apabila pulang ke Indonesia. Saya melihat Indonesia punya pangsa pasar yang cukup baik untuk sebuah mukena yang alhamdulillah sudah mulai kemana-mana. Saya pada masa-masa itu saya pernah ekspor ke Italia, ke Jepang, dan beberapa sampai sekarang ya Singapura, Malaysia, namun tidak dalam hitungan kontainer. Menghadapi Inacraft,
dan beberapa pameran itu berulang dari tahun-tahun yang lalu. Seperti di Citos itu kita bisa dianggap stand kita gempa deh gitu, ya karena banyak peminat. Tapi pada saat corona datang, wow, saya hitung stok kita berapa nih, cash flow saya parah. Tapi saya defense. Kita harus bertahan. Lebih baik bertahan daripada kita tutup untuk membangun kembali, sangat sulit. Saya kumpulin pegawai, lebih baik kita gimana. Kalau memang perlu kita potong gaji Anda, mereka bersedia. Tapi saya berusaha tidak, namun saya putar otak. Saya akhirnya promo melalui WA, Tokped, memberikan diskon yang lebih. Dengan begitu cash flow kita alhamdulillah tetap berjalan. Udah gitu kita bikinkan lagi produk apa nih yang sekarang lagi ada. Kita bikin masker. Masker saya cantik-cantik. Saya nggak niru yang lain. Saya punya desain sendiri. Alhamdulillah pasarnya ada. Ya, ada yang beli 20, beli 25. Saya masuk by WA ke pengajian beberapa. Akhirnya insya Allah kita bisa melalui corona ini. Saya merasakan di masa pandemi ini fokus Pertamina kepada mitra binaan lebih gencar ya. Mungkin Pertamina merasakan sekali gitu bagaimana UKM-nya, sehingga banyak sekali webinar-webinar yang dilakukan dan pelatihan langsung membuat website, juga bagaimana mengatasi keuangan, itu yang saya rasakan. Terima kasih Pertamina. Teman-teman UKM tetap semangat di masa pandemi ini, yakin badai pasti berlalu. Ada beberapa tips dari saya, tetap berjalan, jangan tutup, efisiensi dari biaya, terus berkarya mencari produk-produk lain yang bisa mengisi kekuatan dari produk kita bisa mencari produk-produk lain dan tetap semangat, yakin Tuhan bersama kita. Teman-teman, mari kita ramaikan Pertamina Smesco 2020, digitalisasi usaha kecil bikin bangga Indonesia. Halo, nama saya Yanti Hatman. Saya pemilik dari Momikens Craft, di mana usaha ini yang bermula dari hobi. Pada saat itu, nomor induk dosen suami saya itu keblokir. Otomatis suami saya jadi tidak ada pekerjaan dengan gaji tetap. Selama ini saya ikut bazar-bazar atau dari komunitas, teman-teman yang order. Bazar yang paling jauh saya ikuti itu ke luar Jakarta, yaitu saya ke Batam. Saat ini sudah di Pulau Sumatera saya sudah ada pelanggan, di Pulau Kalimantan saya juga ada pelanggan. Terus yang terjauh yaitu Itali. Aksesoris kalung yang saya buat dari kain batik, ya, percak batik dan percak tenun. Itu kebetulan yang membeli orang Indonesia tapi yang berdomisili di negara Italia. Sampai di sana dia repeat order kembali, itu lumayan sampai 3 kali repeat order. Ternyata produk saya itu tidak hanya disukai oleh orang dalam negeri saja, orang luar negeri juga menyukai produk-produk saya, sehingga membuat saya bangga sebagai seorang crafter. Kebetulan pada tahun 2018 itu kita ada grup namanya Edelweiss, yang mana grup itu berisi lansia. Karena saya mempunyai keahlian, saya mengajarkan mereka cara membuat pouch, cara membuat kalung. Nah, salah satu lansia tersebut itu ada yang sudah memiliki usaha. Nah, dari beliau saya diajak untuk bergabung jadi mitra binaan Pertamina. Semula saya biasa aja, binaan itu apa sih, saya nggak ngerti gitu ya. Tetapi setelah beliau ceritakan apa benefitnya kalau kita bergabung, keuntungannya, ternyata banyak, dan itu membuat saya tertarik untuk bergabung sebagai binaan Pertamina. Selama saya dibantu itu saya sempat mengalami penjualan yang benar-benar saya bilang titik dari puncak Momikens. Produk-produk Momikens itu disukai orang, sehingga omsetnya itu saya sendiri nggak nyangka bisa omset sekian besar, sehingga saya bisa mempunyai karyawan lebih dari 5. Karena adanya pandemi ini kita kembali ke nol, yang tadinya karyawannya 5 berkurang sedikit sampai akhirnya untuk saat ini karyawan kalau dibutuhkan saja baru saya panggil, tidak seperti dulu. Di new normal ini saya mulai memproduksi masker dengan berbagai macam ragam.
dan bahan juga yang lebih eye-catching. Di kondisi pandemik ini, yang mana kita tidak bisa berjualan secara offline, bertemu orang, menawarkan orang secara langsung, atau menggelar barang kita di suatu tempat, itu tidak bisa lagi. Yang tadinya saya jarang sekali itu upload foto di IG, di Facebook, untuk saat ini akhirnya saya mau nggak mau supaya orang tahu produk saya itu apa, saya mengupload barang-barang atau produk-produk yang saya buat untuk masa pada saat ini. Dan alhamdulillah kemudian karena digitalisasi, saya mulai bangkit kembali, mulai merasakan kembali ada terima orderan, mulai merasa bangga lagi kalau barang saya itu diminati oleh orang. Di masa pandemik seperti ini, Pertamina ternyata tidak tinggal diam. Walaupun kita tidak ada pameran atau expo-expo secara offline, tapi Pertamina tetap memikirkan nasib-nasib binaannya. Salah satunya seperti sekarang ini dengan mengadakan Pertamina Smexpo 2020. Ayo teman-teman para pengusaha UKM, kita ramaikan dan kunjungi Pertamina Smexpo 2020, digitalisasi usaha kecil bikin bangga Indonesia. Pada saat COVID, bagaimana saya membuat sesuatu untuk COVID ini, tapi bukan untuk bisnis loh, untuk membantu orang-orang. Saat itu yang diributin kan masker. Akhirnya saya mempunyai ide membuat masker eksklusif dari batik tulis dan tenun. Tujuannya memperkenalkan batik tulis itu ke mancanegara. Apa yang terjadi tiba-tiba dari Moskow pesan produk kita termasuk masker. Kita ekspor ke Moskow, ke Vancouver, ke Beijing, ke Australia, ke Amerika. Itu terbantu siapa? Penjahit kita, tukang kain kita, reseller kita, dan dari uang masker itu kita sumbangkan untuk COVID. Yosepin Erliani Oni, wanita lulusan Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Parahyangan, serius menekuni bisnis kerajinan tangan sejak 2009 lalu. Setelah 12 tahun berselang, ketekunannya membuahkan hasil. Bagaikan emas, kemilaunya semakin terlihat setelah ditempa dan dipoles. Onicraft tidak hanya berkembang, tetapi juga sudah memantapkan diri berkiprah di pasar global. Beberapa negara seperti Eropa, Jepang, Amerika Serikat menjadi pasar produk kerajinan tangan besutannya. Awalnya sekali kami membuat paper tool, seni 3 dimensi, itu unik. Nah, kami ngangkat budaya Indonesia. Hanya setelah itu kami ingin sesuatu yang inovatif. Saya ikut pelatihan di PPI Kemendak, dilatih di coaching program tahun 2010. Dari situ kami menginovasi lagi, mengkreatif lagi, menjadi suatu produk yang betul-betul unik dan added value-nya tinggi. Mengangkat budaya Indonesia, mempunyai storytelling, story cara pembuatannya juga, dan packaging-nya satu set. Karena kami juga dapat pelatihan dan juga didampingin juga pada saat itu saya masuk binaan Pertamina. Awalnya paper tool itu saya melihat waktu saya ke Australia sebelum 2010, kok unik ya ini ya. Handmade, satu-satu dipotong, ditempel dari gambar 2 dimensi menyerupai gambar 3 dimensi. Tapi saya tidak begitu saja, saya berpikir saya membuat yang tidak ada di negara lain, yaitu budaya Indonesia. Jadi kalau dilihat paper tool saya, semuanya tema mewakili dari Sabang sampai Merauke. Kami mancanegara kami, Eropa, Amerika, Jepang, dan kalau miniatur silver kami juga selain paper tool kami punya juga produk souvenir yang lain, itu juga ke Panama, kami sudah ekspor.
Dalam 10 tahun terakhir, Oni tidak lelah untuk belajar. Kompetisi membuatnya terus berinovasi. Oni pun dapat bertahan menghadapi badai pandemi. Alhasil, upaya memproduksi kerajinan tangan yang eksklusif dan punya nilai jual, Onicraft berhasil mendapatkan konsumen tetap. Sebut saja kementerian, KBRI, DPR, BUMN, ataupun perusahaan swasta. Oni tahu betul siapa yang disasarnya. Maka dari itu, omset yang didapat pun menjanjikan. Tidak susah, saya kasih tahu. Asal mau apa? Cari informasi. Oh, ke siapa ya saya hubungin? Jangan salah orang. Ke bagian PKBL, tergantung wilayahnya. Kita datang, tapi jangan tidak membawa apa-apa, buktikan dong. Kita punya produk, bisnis plan kita seperti apa. Kalau tiba-tiba nggak punya bisnis plan, ya saya pun sebagai investor juga nggak mau memberikan istilah pinjaman, apalagi dengan bunga murah. Itu luar biasa sudah. Gitu. Bisnis.com saya kasih informasi ya, terutama untuk teman-teman UMK. Fasilitas pemerintah itu sangat banyak dan sangat luar biasa. Tinggal kitanya mau tidak mencari informasi. Satu, kerja yang cerdas. 2, disiplin dan komitmen. 3, jangan berbohong. Paling penting, jangan berbohong. 4, harus inovatif dan kreatif. 5, jangan boros, ingat menabung. Masih banyak yang lain sebetulnya. Harus mereview dan semuanya dan menanggung risiko. Bertanggung jawab. Terakhir memang selalu bersyukur. Apapun juga yakin. Onicraft menjadi salah satu bukti bahwa UMKM bisa kuat dan berkompetisi di pasar industri kreatif. Kehadiran program kemitraan Pertamina membuatnya semakin kuat dan siap bersaing menggapai pasar global. Sepanjang 2020, Pertamina telah menyalurkan dana mitra binaan naik kelas sebesar 475,34 miliar rupiah. Tercatat sebanyak 795 mitra binaan naik kelas atau 345% di atas target yang ditetapkan Pertamina pada 2020. Pertamina mendukung mitra binaan untuk terus naik kelas, mulai dari meningkatkan pegawai, jumlah pinjaman, pemasaran produk hingga luar negeri, serta memperoleh sertifikat internasional. Sedikit saya berbagi, tahun kemarin masa pandemi ya, teman-teman bisnis.com, ingat, jangan putus asa, kami membenahi katalog terbaru kami, web kami semuanya, apa yang kami lakukan sekarang, kami mensurati semua kementerian KBRI, kami memperkenalkan ada aktivisi, bahkan relasi-relasi serta swasta. Nah, yakin kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Dan percaya, kalau kita mau, pasti ada jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua yang telah hadir di acara webinar Padi Virtual Exhibition Expo tahun 2021.
Memperkenalkan diri, nama saya Arya Dwi Paramita. Saya saat ini bertugas di CSR dan SMAP Manajemen PT Pertamina Persero. Dan pada kesempatan ini kami akan sharing sedikit tentang informasi bagaimana Pertamina membawa UMKM untuk bisa maju, untuk bisa naik kelas, dan tentunya untuk bisa menembus pasar dunia. Mohon izin kami akan share slide-nya, dan semoga semua sudah bisa mengikuti slide kami. Peran Pertamina dalam membantu UMKM untuk go digital ini menjadi salah satu strategic point bagi kami di tahun 2020 dan 2021, mengingat bahwa rekan-rekan dari UMKM yang berada di sekitar wilayah operasi Pertamina itu bisa tumbuh dan berkembang bersama kehadiran Pertamina. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, ini adalah data statistik UMKM Indonesia yang kami ambil dari Kementerian Koperasi UKM, Kominfo, dan BPS di tahun 2020 yang lalu, di mana memang di antara kita, di sekitar wilayah operasi kita, itu terdapat banyak usaha kecil dan menengah yang tumbuh dan berkembang untuk bisa mandiri. Dan oleh karena itu, kita juga melihat bahwa bagaimana UMKM ini memberikan potensi yang luar biasa untuk menyerap tenaga kerja dan juga untuk bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Nah, ini menjadi menarik karena pertumbuhan UMKM ini tidak hanya mereka bisa membangkitkan ekonomi daerah dan lapangan, tapi mereka juga bisa berkolaborasi, bersinergi dengan kehadiran industri-industri seperti BUMN di tengah-tengah mereka gitu. Artinya bisa terbangun sebuah kolaborasi yang saling menguntungkan di antara keduanya. Dan tentunya dengan pertumbuhan perusahaan di sebuah daerah itu akan membawa multiplier effect berupa pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Dan pertumbuhan ekonomi itu adalah antara lain dengan tumbuhnya usaha kecil, mikro, dan menengah di wilayah tersebut. Bapak dan Ibu, makna UMKM bagi Pertamina ini selaras dengan tujuan BUMN di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Yang pada intinya adalah setiap BUMN itu diminta untuk turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan lemah, koperasi, dan masyarakat. Nah, dari perspektif ini kita bisa sampaikan bahwa program kemitraan yang dijalankan oleh Pertamina dan oleh beberapa BUMN lainnya itu merupakan suatu wujud konkret kita mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan poin ke-8, yaitu penciptaan lapangan dan kesempatan kerja yang akan berdampak signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan. Nah, poin inilah yang tadi kami sebutkan bahwa bagaimana sebuah industri BUMN yang hadir di tengah masyarakat itu bisa tumbuh bersama dengan lingkungan di sekitarnya. Dan ini merupakan bentuk investasi sosial yang nyata bagi perusahaan dan bisa berdampak positif secara langsung maupun tidak langsung. Jadi yang menarik dari bagaimana kita mengembangkan satu UMKM itu bisa menimbulkan multiplier effect untuk lingkungan di sekitarnya. Bapak Ibu, sebagaimana diketahui bersama bahwa untuk pengelolaan manajemen program kemitraan UMKM ini, Pertamina tentunya patuh pada dasar aturan yang ada di Kementerian BUMN yang itu diatur dalam peraturan menteri. Nah, sebagaimana kita lihat di sini, kita bisa membayangkan bahwa untuk mengembangkan sebuah UMKM itu tidak hanya sekedar pinjaman dan pengembalian saja, karena konteksnya ini adalah sebuah pendekatan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Artinya di situ harus ada unsur pembinaan, community development, dan business dan skill development. Bidang usahanya pun untuk program kemitraan ini variannya sangat luas ya. Jadi ini bisa di sektor industri, perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, dan jasa lainnya. Itu juga merupakan sebuah peluang bagi kita untuk bisa bersama-sama berkolaborasi dengan UMKM untuk saling mendukung pertumbuhan perusahaan maupun pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, untuk program UMKM ini, Pertamina sudah menjalankan program kemitraan ini sejak tahun 1993. Jika dikumulatifkan, itu sampai dengan saat ini sudah lebih dari 64.000 UMKM yang bergabung di Pertamina. Dan memang sudah banyak juga yang naik kelas, dan artinya sudah banyak yang sudah menjadi industri usaha-usaha besar, usaha menengah, dan mungkin insya Allah sudah ada yang menjadi usaha besar juga. Ini menjadi positif vibe ya, semangat positif bagi kita untuk bisa
meyakinkan bahwa teman-teman UMKM itu harus bisa naik kelas. Jadi saling memberikan dampak positif dan juga inspirasi positif. Dan jika dilihat secara kumulatif, angka yang sudah disalurkan, dana yang digulirkan itu, jika dikumulatifkan itu sudah mencapai 3,9 triliun, dan tentunya program ini telah memberikan dampak lebih dari 1 juta orang, yang dimana itu menjadi mendapatkan manfaat ekonomi langsung. Artinya untuk setiap UMKM itu bisa membuka peluang lapangan kerja, dan lapangan kerja tersebut pada akhirnya juga bisa memberikan dampak bagi keluarga dan lingkungannya. Ini adalah menjadi catatan bagi kita semua bahwa untuk mengembangkan UMKM ini multiplier efeknya sangat luar biasa. Nah, bagaimana pada saat pandemi kemarin di selama tahun 2020? Di tahun 2020 memang kita tidak bisa menjalankan ini secara biasa. Artinya kita harus melakukan terobosan-terobosan baru. Kehadiran teknologi digital ini menjadi solusi selama tahun 2020, bagaimana Pertamina bersama-sama dengan UMKM itu saling mengisi dan saling memberikan inspirasi untuk bisa UMKM itu maju dan naik kelas. Kita melaksanakan beberapa program pelatihan seperti pelatihan secara digital, kemudian kita bikin grup-grup sederhana melalui fasilitas chatting group. Kemudian ada Padi UMKM ini yang sedang kita hadiri acaranya, dan juga ada e-learning platform, kemudian ada optimalisasi rumah BUMN, digitalisasi dan e-commerce, dan juga virtual exhibition, dan optimalisasi media sosial. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa usaha-usaha ini menjadi sebuah langkah baru, bahwa kita sudah masuk di era yang sudah tidak seperti dulu lagi gitu. Artinya dilihat dari slide ini saja sudah jelas bahwa kita sudah menjalankan rumusan-rumusan atau strategi-strategi yang sudah mostly kebanyakan menggunakan teknologi digital. Dan tentunya harapannya ini bisa menjadi solusi bagi kita semua untuk menembus batas pasar dan juga mendekatkan diri kita dengan pelanggan secara intensif gitu ya. Nah, program UMKM naik kelas yang dijalankan oleh Pertamina itu pada dasarnya terdiri dari 8 unggulan program. Yang pertama adalah UMKM Academy Fast Track. Di sini merupakan akselerasi bagi UMKM yang berprestasi, dan ini merupakan sebuah langkah bagi kita untuk melatih bagaimana teman-teman UMKM ini untuk bisa go modern gitu ya. Dan kemudian ada sertifikasi dan perizinan dan display produk small medium enterprise. Artinya kita memajang produk-produk UMKM di wilayah-wilayah publik seperti bandara, stasiun, dan lain sebagainya. Kemudian ada Go Online. Ini adalah sebuah e-learning platform di mana pelatihan UMKM dilaksanakan secara online. Dan juga ada publikasi UMKM, media, dan broadcast berita. Kemudian bagaimana kita bisa mengajarkan teman-teman UMKM untuk mengekspansi jangkauan penjualan produknya dengan Go Digital. Artinya di sini kita dorong teman-teman UMKM melalui e-commerce untuk bisa maju dan menjadi sebuah entitas usaha yang tumbuh dan berkembang gitu ya. Dan kemudian juga kita buat semacam katalog. Ini adalah bagaimana cara kami mengkurasi dari ribuan UMKM yang ada di bawah binaan Pertamina itu untuk bisa terseleksi dan terkurasi dengan baik sesuai dengan kualitas produknya. Dan ini akan kami buatkan katalog Small Medium Enterprise 1000. Itu kami kurasi bekerjasama dengan Kadin. Dan tentunya tahun lalu dan insya Allah tahun-tahun selanjutnya kami bisa terus menjalankan exhibition, virtual exhibition, di mana ini merupakan cara kami untuk membawa UMKM yang ada di seluruh Indonesia ini, yang di bawah binaan Pertamina, untuk bisa tembus ke pasar dunia. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika dilihat dari sini, kita akan menaiki tangga demi tangga untuk bisa naik kelas, yaitu dari kelas tradisional, modern, digital, online, dan going global. Tahapan ini bisa kita lihat bahwa dari yang awalnya kita melaksanakan business as usual secara tradisional, dan memang itu awal yang harus dilakukan, maka di sini kita melihat bahwa pelatihan-pelatihan yang diberikan itu lebih kepada yang sifatnya umum, yang sifatnya masih entrepreneurship, financial literature, dan kemudian marketing, exhibition, dan marketing mix. Ini kami dorong untuk bisa masuk ke
langkah yang berikutnya yaitu modern. Jadi kita pingin teman-teman UMKM binaan Pertamina ini bisa maju ke go modern dengan pelatihan proses membuat brand. Jadi mereka tahu bagaimana cara membuat merek dari produk mereka yang bisa menjual gitu ya. Kemudian ada pelatihan kemasan branding dan juga standarisasi produk dan pelatihan akuntansi sederhana dan perpajakan. Karena apa? Karena supaya mereka nanti bisa segera bankable gitu ya. Jadi mereka sudah familiar dengan proses-proses ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah go digital. Ini yang tadi kami sebutkan bahwa dengan adanya pelatihan dasar digital, pelatihan aplikasi dan sosial media, ini harapannya bisa menjadi sebuah terobosan bagi teman-teman UMKM untuk bisa lebih baik lagi. Dan kemudian ada go online, ini adalah pelatihan sosial media ads, pelatihan penjualan melalui marketplace, dan pelatihan pembuatan website, blog, dan vlog. Kemudian yang terakhir adalah tentunya going global. Di sini kita sudah mempelajari bagaimana pengenalan ekspor, kemudian bagaimana menghitung biaya ekspor, mencari potensi buyer, dan seterusnya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, di UMKM Go Digital ini, kami juga tidak sendiri. Kami menghadirkan beberapa narasumber yang memang kompeten di bidangnya. Kita bisa menyajikan dengan narasi yang sederhana dan mudah dipahami oleh teman-teman UMKM binaan Pertamina. Di sini ada beberapa contoh bagaimana kita bisa membuat animasi konten promosi menggunakan aplikasi yang sederhana, kemudian bagaimana kita bisa eksis di Google Maps, dan juga bagaimana kita bisa berjualan secara online. Nah, pasar digital UMKM BUMN ini kita dukung juga, dan peran Pertamina selain sebagai pilot project, selain Pertamina itu ada juga 8 BUMN yang turut dalam pilot project ini. Pertamina sebagai pembeli barang dan atau jasa dari pelapak dalam hal ini UMKM yang sudah terdaftar dalam platform, dan juga mengusulkan usaha kecil yang berada di bawah binaannya untuk didaftarkan ke platform tersebut. Dan kita di sini juga dari pasar digital UMKM ini kita bisa mengumpulkan info seller UMKM, data-data UMKM ya. Kemudian kita bisa mendukung penyediaan layanan strategi digital, B2B store, dan e-procurement di BUMN. Harapannya ini semua bisa memberikan manfaat bagi UMKM untuk bisa bersinergi, berkolaborasi dengan BUMN yang ada di wilayah operasinya untuk mendukung kebutuhan si BUMN itu sendiri. Jadi ini menjadi pasar yang potensial bagi UMKM tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, belajar dari era pandemi kemarin di tahun 2020, kami telah menggelar sebuah event Pertamina Smexpo di tahun 2020. Ini merupakan ajang pameran yang kami selenggarakan untuk 100 mitra binaan terpilih di 5 sektor mitra binaan, yang kemudian di dalamnya itu mereka bisa memasarkan 1.780 produk pilihan kepada pengunjung acara ini. Acara ini digelar secara digital, dan di luar dugaan kami, pengunjungnya mencapai 34.000 lebih, sementara waktu itu kami mengestimasikan hanya sekitar 10.000. Artinya apa? Artinya di sini kita bisa melihat kehadiran dari para pengunjung ini luar biasa gitu. Jadi saat ini kita sudah masyarakat umumnya sudah familiar dengan teknologi digital ini, dan untuk belanja melalui fasilitas teknologi ini juga sudah bukan merupakan hal yang baru bagi mereka. Dan yang menariknya adalah kemarin itu pengunjungnya itu tidak hanya dari Indonesia, tapi dari 38 negara. Dan urutan kedua pengunjung terbanyak setelah Indonesia adalah Amerika Serikat. Dan artinya apa? Selanjutnya juga diikuti oleh negara-negara seperti negara Asia, Australia, dan Eropa, dan beberapa negara Afrika. Ini artinya apa? Artinya kita bisa menembus batas, bisa memasarkan produk kita tanpa harus terbang ke sana gitu. Apalagi di era pandemi ini kan kita sulit bepergian ya, karena ada pembatasan dan protokol yang harus dipatuhi. Tapi kita nggak perlu putus asa, karena dengan adanya teknologi ini kita bisa menembus batas itu. Bahkan pada saat sesi bisnis forum kita bisa mempertemukan antara potential buyer dengan teman-teman UMKM yang ada di daerah di wilayah Indonesia. Waktu itu saya sempat mengikuti beberapa sesi. Yang menarik adalah teman-teman dari Prabu Muli itu bisa bicara langsung dengan potensial buyer yang ada di Australia, di Amerika, dan di Eropa, dan juga di Asia. Jadi tidak ada lagi batasan wilayah dalam konteks teknologi digital ini gitu. Dan
Akhirnya, alhamdulillah karena acara tersebut berjalan dengan sukses, maka kita juga mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia sebagai pameran virtual dengan pilihan produk terbanyak di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, kita juga melaksanakan program Shout Out for Shout Out. Ini adalah sebuah cara pendekatan bagaimana teman-teman UMKM binaan Pertamina ini saling membantu, saling memasarkan, dan saling mendukung keberlanjutan dari program yang dimiliki oleh rekan-rekannya sama UMKM. Jadi misalnya saya adalah salah satu dari anggota salah satu UMKM yang ada di bawah binaan Pertamina, maka saya akan mencari tuh 3 UMKM lain yang akan saya promosikan di jalur media sosial saya gitu. Dan nanti juga sebaliknya nama saya akan dipromosikan oleh rekan saya yang lain. Jadi ini semacam kekuatan kebersamaan ya, jadi kolaborasi yang kami bangun di antara semua UMKM untuk bisa saling mendukung pertumbuhan dari UMKM yang lainnya. Dengan begini timbullah sebuah keterikatan emosional yang saling mendukung dan saling memberikan support yang nyata untuk pertumbuhan usaha rekan-rekan. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita juga mendorong teman-teman UMKM untuk bisa memasarkan produknya di dunia digital ini gitu dengan menggunakan e-katalog produk. Ini merupakan salah satu dari ilustrasi yang bisa kita sampaikan bagaimana mereka mempromosikan produk-produknya melalui e-katalog ini. Nah, tentunya harapannya ini juga bisa disebarluaskan melalui media yang mereka miliki ataupun melalui jejaring network yang ada di mitra binaan Pertamina. E-learning platform yang kami siapkan adalah kurang lebih seperti ini gambarannya, bagaimana kita belajar bersama Pertamina nih, teman-teman UMKM diajak belajar bersama untuk bisa masuk, memahami bagaimana untuk menjadi go modern, go digital, dan go online. Ini adalah 3 silabus yang memang kami susun supaya teman-teman ini bisa maju bersama gitu. Jadi nanti di dalamnya itu antara lain ada strategi bagaimana sih kita bisa meningkatkan bisnis ini, terus bikin bisnis model kanvas itu seperti apa sih gitu, dan copywriting untuk kebutuhan marketing itu bagaimana gitu. Nah, itu semua kita coba sajikan di sini supaya apa? Supaya teman-teman dari UMKM ini bisa cepat beradaptasi dengan tantangan yang ada dan mereka bisa langsung maju untuk menjadi sebuah industri yang lebih baik lagi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas kesempatannya. Ini merupakan cuplikan dari bagaimana kami Pertamina membantu UMKM untuk bisa tetap mandiri dan tumbuh terus naik kelas sampai menembus pasar dunia. Dengan adanya forum ini melalui menggunakan teknologi digital yang semua kita hadir secara virtual, ini harapannya bisa menjadi tren baru dan bisa menjadi sebuah terobosan baru untuk teman-teman UMKM untuk bisa tetap maju dan tetap berkarya untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dan juga memberikan manfaat bagi lingkungan di sekitarnya. Terima kasih, kami mohon maaf jika ada yang salah dalam penyampaian kami. Ini merupakan bagian dari cerita ketulusan kami untuk melayani masyarakat, melayani UMKM, dan berbakti untuk Indonesia. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.